Siapa yang nggak kenal Infinity? Salah satu brand yang menjual casing affordable yang cukup digemari para PC builder. Biasanya pemula, apalagi yang punya budget terbatas. So, inilah review casing Infinity Spider. Infinity Spider. Dari packagingnya terasa biasa saja, sama dengan Infinity lainnya. Tapi setelah dibuka, cukup dapat memenuhi ekspektasi saya. Casing ini berada di range 500 hingga 600 ribuan. Dan dibandingkan dengan Infinity yang lebih murah, materialnya ini terasa jauh lebih solid. Ukuran case ini sendiri adalah 40 x 20,8 x 45,8 cm. Cukup besar untuk sebuah casing. Secara desain cukup mantap. Di bagian depannya berdesain mesh, jadi udara lebih mudah masuk. Tapi sayangnya di baliknya ini belum ada magnetic filternya. Di depannya ini juga bisa dipasang 3 fan 12 cm atau 2 fan 14 cm. Bisa juga water cooling up to 360 mm. Tidak lupa juga ada RGB stripnya dan 3 fan ARGB. Tapi entah kenapa tidak terpasang langsung di casingnya. Di bagian atas ada port I/O standar dan ada juga slot fan untuk 2 x 12 cm fan atau 2 x 14 cm fan. Bisa juga water cooling up to 280 mm. Dan kali ini yang di atasnya sudah ada dash filter. Untuk side panelnya sendiri sudah tempered glass dengan sistem window. Jadi gampang dibuka, nggak pakai baut. Dari belakang terlihat posisi PSU udah pindah ke bawah. Dan slot fan di belakang bisa dipasang satu fan 12 cm atau water cooling 120 mm juga. Sedikit bahas tutup PCIe-nya yang sudah diperbaiki dengan sistem slide seperti ini. Jadi bakal sedikit lebih simpel. Di bagian bawah di balik PSU cover ada slot untuk PSU up to 205 mm. Dan tentu di bawahnya sudah ada dash filter, tapi bukan yang magnetik. Di sampingnya ada drive cage yang cukup mudah dilepas dengan 2 thumb screw di bawahnya dan tinggal dislide aja. Di drive cage ini bisa dipasang 2 HDD 3,5 inch atau 1 3,5 inch dan 1 2,5 inch. Untuk opsi storage juga ada tambahan. Di belakang tray motherboard ada slot 2,5 inch dengan sistem yang sama kayak yang di bawah, dan satu slot 2,5 inch lagi di samping tray motherboard di bagian depan. Casing ini muat motherboard berukuran mulai dari mini ITX, micro ITX, dan ATX. Support CPU cooler dengan ketinggian up to 160 mm dan panjang GPU up to 320 mm. Oh iya, untuk kabel front I/O-nya ini sudah berwarna hitam. Dan sedikit kurang aja untuk yang USB dan audionya, karena masih kelihatan kabel warna-warninya. Untuk RGB stripnya diberi banyak slot, mulai dari addressable 4 dan 3 pin, serta slot power SATA, dan satu lagi mungkin khusus untuk fan Infinity. Karena bonus fan Infinity ini juga punya slot yang seperti ini juga. Untuk kabel manajemen sendiri sudah cukup luas. Dengan kabel yang saya atur sederhana, masih gampang ditutup. Terakhir ke tes suhu, kita menggunakan Ryzen 5 3600X dan RX 5600 XT untuk pengujiannya. Dan ditambah juga 3 fan deep cool murah di bagian atas dan belakang. Saat idle, CPU-nya ada di kisaran 40 derajat dan GPU-nya di 47-an. Dengan catatan ini kondisi 0 dB fan atau fan-nya itu mati. Saat full load dengan AIDA 64 selama 15 menit, dengan kondisi tempered glass terbuka, CPU naik ke sekitar 70 derajat dan GPU di 63 derajat. Saat ditutup tempered glass, CPU hanya naik sedikit ke 70-an dan GPU masih sama di 63-an. So, casing ini cukup lebih bagus dan terasa berbeda dibandingkan seri Infinity di bawahnya. Dan kali ini
saya cukup bisa merekomendasikan untuk orang-orang beli casing ini. Sekian video review kita kali ini. Kamu bisa beli casing ini di Kings Komputer dengan datang langsung ke toko maupun sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya.